Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi keanekaragaman hayati. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang keanekaragaman hayati bagian yang kedua, yaitu terdiri dari manfaat keanekaragaman hayati, nilai keanekaragaman hayati, penurunan keanekaragaman hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang nilai keanekaragaman hayati. Nilai keanekaragaman hayati itu terdiri dari beberapa nilai. Ini antara lain nilai ekonomi, nilai biologi, religius, nilai estetika, nilai budaya, pendidikan, nilai ekologis, dan nilai sosial. Itu antara lain yang nanti akan Ibu terangkan. Yang pertama, nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati itu nanti akan memberikan manfaat atau keanekaragaman hayati yang menghasilkan produk dan jasa yang nanti manfaatnya itu bisa ditukarkan dengan uang. Misalnya pohon jati, kita buat produk tertentu, misalnya buat lemari atau mungkin buat kursi. Nah, nanti produk tersebut kita jual, kita akan menghasilkan uang. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai ekonomi. Terus yang kedua, nilai biologi. Nilai biologi itu keanekaragaman hayati yang memberikan kita manfaat kesehatan, memberikan kesehatan bagi manusia. Misalnya keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat kesehatan, kita tahu obat-obatan yang herbal, misalnya kayak temulawak, terus jahe, serai, dan sebagainya, itu bisa memberikan manfaat kesehatan. Terus yang ketiga, nilai estetika, nilai keindahan. Ini keanekaragaman hayati yang dapat membuat manusia itu terhibur melihat keindahan alam tersebut atau keindahan. Misalnya keanekaragaman hayati, kita ambil contoh tumbuhan. Kita melihat tanaman bonsai itu dengan berbagai kreativitas membuat kita itu merasa terhibur, senang melihatnya. Terus suara burung, kicau burung, berbagai jenis burung, ada mungkin burung murai, kakak tua, dan sebagainya. Itu yang memberikan kita itu merasa senang mendengarnya. Itu nilai estetika. Terus yang berikutnya, nilai religius. Nilai religius itu yang keanekaragaman hayati yang memberikan nilai itu kita merasa kagum, dekat dengan Sang Pencipta. Misalnya kita ambil contoh untuk nilai keagamaan religius, misalnya dari hewan. Setiap bulan Muharram, Idul Adha, kita itu melaksanakan penyembelihan kurban. Nah, itu salah satu contoh nilai religius. Terus nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan keanekaragaman hayati yang dijadikan misalnya tradisi suatu wilayah atau daerah. Misalnya kita ambil contoh sapi. Di Madura itu ada karapan sapi. Terus mungkin ada lagi di Jawa itu upacara yang adat pernikahan. Itu kan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang nanti ada yang dipakai untuk perlengkapan sang pengantin, mungkin ada yang untuk sesaji. Nah, itu sebagai nilai budaya. Terus keanekaragaman hayati yang memberikan nilai pendidikan, itu keanekaragaman hayati yang nantinya itu manusia, itu para ahli itu meneliti
dari keindahan alam tersebut atau tumbuhan atau hewan yang akan diteliti. Jadi keanekaragaman itu masih terus diteliti oleh para ahli sebagai sumber ilmu atau tujuan lain, bisa hewan, tumbuhan. Nah, itu nilai pendidikan. Terus nilai ekologis. Nilai ekologis ini keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Jadi rantai makanan, jaring-jaring makanan itu tidak ada yang terputus. Terus yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial ini keanekaragaman hayati yang memberikan kita itu tempat untuk rekreasi, untuk pariwisata, dan juga mungkin bisa untuk tradisi di suatu daerah. Nah, itu antara lain nilai-nilai keanekaragaman hayati yang terdapat di muka bumi ini. Masih banyak nilai-nilai keanekaragaman hayati yang kita peroleh dari tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kita. Nah, itu materi yang masuk ke dalam KD keanekaragaman hayati. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ini tugas materi keanekaragaman hayati. Nanti tujuannya itu supaya kalian mengetahui keanekaragaman hayati baik tingkat gen, jenis, dan ekosistem. 2 minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan atau memberikan materi tentang tingkat keanekaragaman hayati, yaitu ada 3, keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan nanti cara kerjanya itu kalian meneliti keanekaragaman hayati tersebut di sekitar rumah kalian, bisa pada ekosistem kebun, kolam, atau sawah. Kemudian kalian nanti catat organisme yang hidup di wilayah tersebut, di ekosistem tersebut. Kemudian amati ciri-cirinya. Terus apabila terdapat organisme atau yang terdapat dalam satu spesies tetapi berbeda varietas atau memiliki perbedaan ciri-ciri tertentu, misalnya perbedaan warna bunga. Bougainville kan itu berbagai jenis warna, ada bougainville yang warnanya ungu, ada yang warnanya putih, warnanya oranye, merah. Nah, itu nanti itu kan satu jenis tapi beda varietas, warnanya berbeda. Itu nanti bisa kalian beri simbol, misalnya yang ungu diberi A, yang merah diberi B, dan seterusnya. Itu kalian tulis ciri-cirinya. Kemudian setelah kalian tulis ciri-cirinya, kelompokkan organisme yang berbeda tetapi memiliki ciri-ciri yang mirip fisiknya. Kemudian kalian tulis manfaat organisme yang telah kalian tulis tadi atau telah kalian daftar. Kemudian organisme atau data yang sudah kalian peroleh, kalian masukkan ke dalam tabel. Itu misalnya nomor 1, jenis tanaman, misalnya bunga bougainville, manfaatnya misalnya sebagai hiasan itu berarti nanti keterangannya itu diberi nilai estetika. Kemudian nanti misalnya yang kedua, temulawak, manfaatnya untuk obat-obatan, berarti nanti memberikan nilai biologi dan seterusnya. Kemudian nanti kalian pada saat melakukan penelitian atau mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian, misalnya kebun, sawah, atau yang lain, kalian dokumentasikan, kalian foto selama kalian melakukan kegiatan. Misalnya kalian sudah menemukan tanamannya, kemudian nanti kalian
identifikasi, tulis ciri-cirinya, itu kalian dokumentasikan. Nah, untuk tugas kali ini kalian kerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Nah, setelah kalian melakukan penelitian di ekosistem sekitar rumah kalian, kemudian nanti dilanjutkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sediakan. Ini ada berdasarkan data yang kalian peroleh, apakah kalian menemukan keanekaragaman genetik di antara spesies-spesies yang kalian amati. Apabila kalian menemukan, kalian tunjukkan spesiesnya apa saja. Kemudian yang kedua, adakah organisme yang spesiesnya berbeda tetapi memiliki ciri fisik yang sama? Bila ada, sebutkan dan tuliskan. Kemudian yang ketiga, adakah organisme satu spesies yang hidup pada ekosistem yang berbeda? Misalnya katak, satu di sawah, satu di darat. Misalnya seperti itu. Kalau ada, kalian sebutkan. Yang keempat, dari organisme yang telah kalian tuliskan, manakah yang bermanfaat untuk bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, industri, dan bermanfaat dalam aspek kultural budaya. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri abiotik dan biotik, ciri-ciri yang tak hidup dengan yang hidup dari ekosistem yang sudah kalian amati. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerjakan tugas tersebut, kalian tugas ditulis di kertas folio boleh, diketik boleh, dilampiri dengan foto kegiatan yang ada. Untuk tugas nanti dikumpulkan ke sekolah paling lambat hari Senin tanggal 6 September 2021 untuk kelas 10 IPA dan hari Kamis tanggal 9 September 2021 untuk kelas IPS atau lintas minat, dan tugas dikumpulkan ke ketua kelas atau wakil, nanti ketua kelas yang mengumpulkan ke sekolah. Demikian materi dan tugas yang telah saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.